Oke, dalam pembahasan ini kita akan lanjut ke pemeliharaan Al-Quran masa Nabi. Jadi kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara bertahap. Oleh karena itu, ketika pasca diturunkannya Al-Quran, itu lantas bagaimana pemeliharaan Al-Quran di era ini? Maka dalam konteks pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi itu ada dua metode yang digunakan, yaitu metode hafalan dan juga tulisan. Hafalan ini menjadi salah satu metode yang diandalkan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa secara bertahap Al-Quran diturunkan, sehingga relatif lebih mudah. Jadi ya di era sekarang saja ketika kita mengatakan metode hafalan itu kan kita akan sangat kesulitan, bukan tidak mungkin kesulitan jika kemudian dihadapkan pada satu kitab atau misalnya Al-Quran kemudian diminta untuk menghafalkan semua dalam waktu yang singkat, tentu tidak bisa. Tapi kalau secara bertahap, hari ini An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian bisa lanjut, itu kan lebih enak. Jadi hafalan sangat diandalkan. Di samping Al-Quran juga berisi aturan hidup yang harus dijalankan. Jadi semacam peraturan yang kemudian mudah membekas. Oh, tidak boleh ini. Wasari kotor, oh, tidak boleh mencuri. Jadi di samping menjalankan tata cara atau aturan di dalam agama, itu juga kemudian tertanam hafalan tentang Al-Quran. Al-Quran tanda keagungan Allah yang memiliki ijaz, salah satunya segi balaghahnya. Jadi dari segi bahasa saja Al-Quran itu istimewa. Kita ketahui bahwa era Nabi Muhammad itu adalah era di mana orang-orang Jazirah Arab itu gandrung dengan sastra, sehingga ketika Al-Quran hadir dengan sastra yang tinggi, itu kecenderungan untuk menghafalkannya itu lebih mudah. Kita semisal suka dengan lirik lagu tertentu, itu kan dengar satu atau dua kali itu kan sudah ingat. Bayangkan ketika orang Arab itu kemudian gandrung dengan sastra, gila dengan sastra, kemudian dihadapkan pada bahasa sastrawi yang sangat indah dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran memiliki aspek ijaz, melemahkan. Orang yang mendengar itu jadi luluh. Ini kok bagus sekali. Ketika itu bisa meluluhkan, kemudian mudah diingat. Kedudukan terhormat para hufaz. Jadi Al-Quran, Allah menjanjikan kedudukan yang terhormat di dunia dan akhirat bagi para hufaz, sehingga itu kemudian menjadikan motivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Selain hafalan, itu juga kemudian ada metode penulisan. Jadi Al-Quran itu ditulis di usuk pelepah kurma yang sudah dipisah dari batangnya. Jadi kalau kita bayangkan kalau di Indonesia misal pelepah apa itu namanya, yang di pohon pisang itu turut dikeringkan kemudian bisa buat menulis. Tapi kalau di Arab karena adanya kurma ya pakai pelepah kurma al-likhaf, lempengan batu halus. Jadi ada batu-batuan yang halus itu yang kemudian di atasnya bisa ditulis Al-Quran. Al-likhaf, daun-daun atau kulit pohon tertentu yang dimungkinkan itu menjadi bahan dasar untuk media menulis. Al-aktab, papan digunakan pada punggung unta sebagai penyangga, jadi semacam pelana kuda tapi di sana unta. Kemudian potongan-potongan kulit unta atau kulit kambing, tentu yang suci, artinya berasal dari hewan yang disembelih, atau misal pun tidak, kemudian melalui prosedur syar'i yang kemudian menjadikan kulit itu suci dan bisa digunakan untuk menulis Al-Quran. Di zaman Nabi jadi metodenya ada dua, relatif hafalan, kemudian tulisan saja. Itu hanya saja tulisan ini tidak semua sahabat mencatat. Ada beberapa juru tulis Nabi yang kemudian ketika wahyu itu turun, kemudian Nabi datang kemudian meminta untuk menulis, ini ada wahyu ini, tulis. Jadi kita tahu bahwa Nabi adalah orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Ini jangan dipahami bahwa wah saya agak malu Pak, kenapa Nabi kok nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu gimana? Justru ketika Nabi bisa baca dan tulis itu menjadi problem. Karena apa? Karena ketika orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu semisal bisa baca tulis, itu akan dianggap Al-Quran itu adalah karya Nabi, ciptaan Nabi. Karena Nabi membaca kitab ini, kitab ini, kitab ini, kemudian dikompar, kemudian dikombinasikan, kemudian jadi Al-Quran. Tapi hikmahnya Nabi itu tidak bisa baca dan tulis itu adalah orang akan sulit untuk mengatakan bahwa Nabi itu hanya memproduksi atau merecovery firman-firman di agama lain, atau Nabi mengkombinasikan. Jadi itu makanya ketika wahyu turun Nabi punya juru tulis. Nah ini juru tulis Al-Quran di masa Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang memang secara mayoritas, artinya apa ya? Bukan berarti sahabat yang menulis Al-Quran cuma ini, tapi ini yang resmi, dalam tanda kutip resmi, meskipun kalau saya katakan resmi itu juga tidak resmi banget. Cuma yang sering diminta oleh Nabi untuk menulis wahyu adalah sahabat-sahabat ini. Kemudian di pemeliharaan Al-Quran di era Abu Bakar As-Siddiq. Selepas perang Riddah itu adalah perang melawan orang-orang murtad. Kita ketahui bahwa setelah wafatnya Nabi itu banyak orang Islam yang memang Islamnya itu keimanannya belum kuat, itu kemudian melepaskan diri atau kembali atau dia murtad, dia keluar dari Islam. Itu kemudian fokus Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satunya adalah memerangi orang murtad. Ketika perang murtad ini, perang Riddah ini terjadi, kemudian banyak para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran itu syahid, karena gugur. Kemudian Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi atas saran atau usulan dari Umar bin Khattab itu kemudian Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran. Setiap helaian ayat Al-Quran dikumpul dan diikat dengan benang mengikuti susunan. Jadi sudah ditata. Meskipun kita bisa bayangkan Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di batu, kemudian di banyak media-media yang besar, itu kemudian dikumpulkan jadi satu oleh Zaid bin Sabit atas instruksi dari Abu Bakar. Ini atas usul Umar bin Khattab. Meskipun awalnya Abu Bakar menolak, karena Abu Bakar berargumen saya tidak akan melakukan apa yang Nabi tidak lakukan. Tapi atas desakan dari Umar bin Khattab dan kemudian argumentasi yang kuat bahwa jangan sampai Al-Quran ini kemudian hilang seiring wafatnya para sahabat yang menghafal Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis tadi. Kemudian dikumpulkan jadi satu lembaran, disimpan di rumah Umar bin Khattab, kemudian dipindahkan ke rumah Hafsah. Jadi pemeliharaan Al-Quran di era Abu Bakar relatif masih sangat sederhana, yaitu hanya mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada, kemudian dijadikan satu, kemudian dijaga, diarsip lah bahasanya, meskipun belum kemudian diedit, belum di. Kemudian di era Umar bin Khattab itu menggalakkan kegiatan ilmu, memprakarsai pembukuan Al-Quran. Umat Islam diminta menghafal surat-surat, menghantar guru-guru mengajar Al-Quran di masjid, mengurai prinsip dan kandungan Al-Quran. Jadi selain menghafal, jadi metode yang digunakan Nabi itu kemudian tidak lantas dihilangkan. Menghafal masih, ditulis masih. Tapi kemudian Umar menambahkan beberapa alternatif lain supaya untuk menjaga Al-Quran, yaitu memprakarsai pembukuan Al-Quran, diminta menghafal surat, menghantar guru, kemudian mengurai prinsip dan kandungan Al-Quran. Nah, baru di era pemerintahan Utsman bin Affan, pemeliharaan Al-Quran itu kemudian mulai mulai ada inovasi, ada pembukuan. Jadi Khalifah Utsman memandang perlu memasyarakatkan mushaf Al-Quran. Artinya perlu mushaf Al-Quran itu di kemudian dipublish atau
ya di masyarakat, ditata, kemudian dicetak, kemudian disebarkan. Kemudian dibentuk panitia penulisan mushaf Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, kemudian Abdurrahman bin Haris. Proses penulisan dan penggandaan terkait jumlah ada perbedaan pendapat, ada 4 dan 7. Ditulis kemudian digandakan, ada yang mengatakan kemudian ditulis 4, ada yang mengatakan ditulis 7. Kemudian dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, dan disimpan di Madinah. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah begini: di dalam panitia, dalam tugas yang diemban oleh panitia penulis mushaf ini, Zaid bin Sabit itu awalnya menolak. Karena apa? Beliau menganggap bahwa tugas itu lebih berat dari, bahkan dalam redaksi yang beliau sampaikan berdasarkan beberapa riwayat mengatakan dia lebih mudah jika diberi tugas memindahkan gunung dibanding untuk menulis Al-Quran. Kenapa? Karena beliau tahu betul bagaimana beratnya tugas untuk mengumpulkan potongan-potongan ayat Al-Quran yang di zaman Nabi itu belum dibukukan. Makanya dalam menseleksi ayat-ayat Al-Quran, Zaid bin Sabit dan juga kawan-kawan itu menerapkan metode yang sangat ketat. Salah satunya begini: semisal ada orang yang membawa potongan atau tulisan Al-Quran, itu harus diseleksi, harus ada 2 saksi. Atau semisal ada si A membawa hafalan Al-Quran, maka salah satu syarat yang ditentukan adalah harus ada 2 orang saksi yang mempersaksikan bahwa orang tersebut menerima hafalan itu, yang kemudian sanadnya sampai ke Nabi. Jadi poinnya adalah membukukan Al-Quran di era Utsman bin Affan itu sangat berat dan seleksinya sangat ketat bahwa harus ada saksi. Dan di situ juga ada perselisihan. Kita bayangkan bagaimana sulitnya kemudian ketika ada perdebatan tentang satu kalimat atau satu ayat yang itu diperdebatkan, ini bukan Al-Quran tapi ini hadis. Kita tahu bahwa wahyu dalam Islam itu tidak hanya dalam bentuk Al-Quran, tapi juga dari perkataan Nabi. Nah, makanya di era Nabi sebenarnya ada larangan menulis hadis, karena dikhawatirkan jika hadis itu ditulis nanti akan tercampur dengan Al-Quran, dan itu terjadi di era Utsman. Beberapa kali sahabat bersitegang, enggak, ini tidak Al-Quran. Oleh sebab itu kriteria yang ditentukan di dalam penulisan Al-Quran itu sangat ketat sekali. Tapi kita tidak perlu ragu, Pak, apakah kemudian masih ada perselisihan terkait Al-Quran yang kita baca saat ini? Tidak. Kita harus meyakini bahwa di era Utsman semuanya sudah clear, semua sudah disepakati bahwa Al-Quran itu bukan masalah sepakat atau tidak, tapi memang sudah diyakini bersama bahwa Al-Quran yang ada dalam mushaf yang sering kita baca itu adalah Al-Quran yang memang itu firman dari Allah. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan dalam rangka supaya Al-Quran itu benar-benar orisinil. Tidak boleh menulis sesuatu kecuali setelah benar-benar diteliti, dipastikan bahwa yang akan ditulis adalah benar-benar ayat Al-Quran. Ayat yang akan ditulis pastikan bukan ayat yang dihapus. Jadi nanti kita akan bicara ada ayat yang mansuh, masih mansuh yang tidak menulis sesuatu kecuali jika para sahabat mengakui kebenaran ayat Al-Quran yang hendak ditulis. Jadi ada kesepakatan. Jadi ada semacam ya harus ada saksi tadi. Ya, ini benar Al-Quran. Oh, ini enggak. Kalau sampai ada perdebatan nanti dicari jalan yang kemudian memang itu difikskan, yang kemudian itu memang benar-benar final, hasilnya final. Jika ada perbedaan pendapat maka hendaknya ditulis dengan dialek orang Quraisy. Nanti kita akan bicara lebih detail terkait dialek-dialek ini. Ayat yang ditulis benar-benar dihafal para sahabat secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu secara tidak dimungkinkan bahwa di situ ada persekongkolan untuk bohong. Sederhana begitu. Ayat-ayat yang hanya dibaca dengan satu macam qiraat harus ditulis dengan rosem yang hanya menunjuk pada satu macam bacaan. Nanti ada pembahasan dari ayat Al-Quran yang boleh dibaca dengan beberapa bacaan, maka rosem yang dipakai adalah yang dapat mewakili semua bacaan.
Jika ada ayat yang boleh dibaca beberapa bacaan namun tidak ada rasul yang dapat mewakili semua, maka ditulis dengan sesuai dengan ragam bacaan yang mungkin dibaca seperti itu. Usaha lanjutan penyempurnaan mushaf Utsmani, pemberian titik di atas sebagai tanda baca fathah dan titik di bawah baca kasrah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi perlu saya sampaikan, kalian harus bisa membayangkan bagaimana bentuk Al-Quran di masa Utsman yang tidak ada titik, tanpa kemudian tidak ada harokat. Terus gimana Pak? Yus pokoknya ya Anda bisa bayangkan sendiri. Nah kok bisa baca? Ya tentu bisa, karena tulisan di era saat itu hanya sebagai pengingat atau penguat hafalan. Kita tahu bahwa misal kita baca SMS hurufnya dibalik, itu kan kita tetap bisa baca. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan kosakata itu. Sama halnya di era Utsman, Al-Quran itu masih dalam bentuk tanpa titik, tanpa harokat. Baru di era Abul Aswad Ad-Du'ali itu dikasih titik sekitar abad 2. Kemudian penyempurnaan usaha sebelumnya dengan memberi titik pada semua huruf Al-Quran yang dianggap penting untuk diberi harokat oleh Nasr bin Asim. Kemudian Khalil bin Ahmad mengganti tanda baca fathah dengan alif kecil, kasrah dengan ya kecil, dan dhammah dengan wawu kecil, mim kecil di atas sebagai tanda sukun dan bacaan mat. Kemudian pemberian, jadi Al-Quran yang sampai ke kita itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Ada penyempurnaan sehingga sekarang kita membaca Al-Quran itu mudah. Bahkan kemudian ada ilmu tajwidnya juga. Jadi itu. Terpeliharanya originalitas Al-Quran ini menjadi tugas kita. Salah satu tugas kita sebagai seorang muslim itu adalah harus bisa menjelaskan tentang aspek originalitas, kemurnian Al-Quran. Kita harus menjelaskan. Kita tanya, Al-Quran itu murni dari Nabi? Iya. Buktinya apa? Tidak tahu. Itu kan aneh. Jangan sampai orang di luar Islam itu kemudian menjadikan ketidaktahuan kita untuk menyerang bahwa Al-Quran itu tidak orisinil. Tidak, itu kita harus bisa menjawab. Jadi kita harus bisa menjawab, bisa menjelaskan kenapa, apa yang membuktikan bahwa originalitas Al-Quran itu benar-benar terjaga. Salah satunya adalah setiap ayat turun selalu ditulis oleh kutab. Jadi saat itu juga wahyu turun, langsung Nabi datang ke sekretaris beliau yang mencatat tadi untuk ditulis. Kegiatan tulis-menulis telah ada di kalangan bangsa Arab. Jadi ini harus kita jelaskan. Zaman Nabi itu tulis-menulis sudah ada, meskipun Nabi tidak bisa baca tulis. Tapi Nabi punya sekretaris, dihafalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi diriwayatkan secara mutawatir, dihafalkan oleh banyak orang. Ketika dihafalkan oleh banyak orang, maka kemudian ke potensi untuk dia tidak orisinal itu hilang. Misal ada orang yang agak fasik kemudian menambahkan ayat Al-Quran, sahabat yang akan mengatakan itu tidak Al-Quran, karena yang menghafal banyak. Jadi kalau yang menghafal banyak itu potensi untuk dirubah atau ditambahi atau dikurangi itu tidak ada. Bacaan rutin umat Islam, jadi sering dibaca oleh kita, yaitu tadi karena dibaca dan dihafalkan secara masif. Itu ketika ada orang mencoba untuk menyalahi Al-Quran itu sulit. Ada beberapa kasus, beberapa kali Al-Quran itu, mushaf Al-Quran diganti oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tapi pada akhirnya mushaf itu terdeteksi, kemudian dihancurkan. Jadi Al-Quran sampai ke kita itu melalui prosedur yang sangat ketat, yang berdasarkan seleksi yang sangat ketat, kemudian seleksi yang sangat ketat, sehingga potensi untuk dia tidak orisinil itu kemudian sangat tidak ada. Bukan kok kecil, tapi tidak ada. Di samping Allah juga sudah menjanjikan bahwa akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Jadi itu harus bisa menjelaskan. Kemudian yang terakhir, faedah dan tujuan pembukuan Al-Quran, menyatukan dan menyeragamkan tulisan dan ejaan serta bacaan Al-Quran bagi seluruh umat manusia, umat Islam, agar umat Islam berpegang pada mushaf
yang disusun secara sempurna, mempersatukan urutan susunan surat-surat dalam Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jika ada pertanyaan terkait Pak, apakah surat-surat itu memang hasil dari Nabi, dari ijtihad para sahabat atau berdasarkan arahan dari Nabi, maka itu nanti ada dalam pembahasan selanjutnya. Tapi yang pasti inilah faedah kenapa Al-Quran itu dan tujuan Al-Quran itu dibukukan. Jadi kita patut bersyukur kita masih bisa membaca Al-Quran, kita masih mendapati bahwa Al-Quran itu masih sangat orisinil dibanding dengan agama-agama lain yang mungkin sudah mendapat banyak tambahan atau pengurangan di dalam kitab sucinya, tapi kita masih. Jadi poinnya adalah Al-Quran sampai ke kita melalui sejarah yang panjang, mulai dari hafalan di era Nabi dan tulisan, kemudian mulai dikumpulkan di era Abu Bakar dengan cara yang sangat sederhana, kemudian di era Utsman mulai dilakukan pembukuan, yang kemudian setelah pasca Khulafaur Rasyidin itu Al-Quran yang sudah dibukukan itu juga mendapat tambahan-tambahan penyempurnaan, salah satunya yaitu dengan harokat, kemudian dengan titik. Jadi sampai sekarang kalau ditanya apakah Al-Quran itu adalah mushaf, Al-Quran adalah hasil ijtihad dari sahabat kemudian para ulama, karena di zaman Nabi pembukuannya tidak sesistematis yang kita terima saat ini. Jadi kita harus pahami ilmu tajwid, pembukuan Al-Quran itu ada sesuatu yang baru yang di zaman Nabi belum ada, tapi kemudian diadakan atas hasil ijtihad para sahabat dan juga para ulama-ulama selanjutnya. Jadi dalam konteks ini yang perlu saya sampaikan, Al-Quran memiliki sejarah panjang sampai dia ada di tangan kita. Dan tugas kita selanjutnya adalah itu tadi, kita harus menjaga bagaimana kemudian Al-Quran itu tidak hanya menjadi pajangan di rumah kita, tapi juga kita harus membaca. Kalau kita sudah membaca, maka kita patut untuk mengkaji. Setelah kita mengkaji, maka kita amalkan. Meskipun kita tidak bisa sesempurna Nabi, tapi kita harus maksimal dalam mengamalkan Al-Quran. Saya kira itu untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini. Jadi poinnya adalah Al-Quran terjaga mulai zaman Nabi bahkan nanti sampai hari kiamat. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang mau ditambahin, jika ada yang belum mau dikurangi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.